Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning. Perkenalkan, nama saya Anang Ar-Rahman, kelas A35, nomor induk mahasiswa 22811313720. Pengampu Bapak Dosen Ahmad Otong Bustami LC.MAG. Di sini saya prodi PJJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan dan Pengajaran UIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Materi dari Adabul Siyam dari kitab Hidayatul Hidayah. Yang pertama kita menuju ke materinya. Yang kedua, menerjemahkan 10 kata sesuai dengan minimal 3 kamus digital. Di sini saya menggunakan Google Translate, Google Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Yang pertama, Al-Siyam. Google Translate puasa, Google Lens puasa, Kamus Al-Ma'ani berpuasa. Nomor 2, ibadah. Google Translate ibadah, Google Lens ibadah, Kamus Al-Ma'ani ibadah penyembahan pengabdian. Nomor 3, azim, yang artinya Google Translate-nya besar, Google Lens besar, Kamus Al-Ma'ani yang hebat, agung, besar, megah, perkasa. Nomor 4, adab. Google Translate adab, Google Lens adab, Kamus Al-Ma'ani tata krama, etika. Nomor 5, muro'atuha, memperhatikan, Kamus Al-Ma'ani memperhatikan. Nomor 6, al-niyah. Al-niyah adalah Google Translate niat, Google Lens niat, Kamus Al-Ma'ani niat, maksud. Nomor 7, al-muftirat. Google Translate pembatal puasa, Google Lens pembatal puasa, Kamus Al-Ma'ani hal-hal yang membatalkan puasa. Al-Qadhib, yang artinya di Google Translate kebohongan, Google Lens kebohongan, Kamus Al-Ma'ani kebohongan dan dusta. Nomor 9, al-ghibah. Google Translate menfitnah, Google Lens menfitnah, Kamus Al-Ma'ani menggunjing. Nomor 10, al-nanim. Google Translate gosip, Google Lens gosip, Kamus Al-Ma'ani dengan fitnah. Nomor 3, menerjemahkan 5 kalimat minimal dengan 3 kamus digital. Karena dalam menerjemahkan kalimat di Kamus Al-Ma'ani nggak bisa, jadi kita hanya bisa menerjemahkan pakai Google Translate dan Google Lens. Yang pertama kalimatnya
Al-siyam ibadat az-zima min ibadat al-islam, yang artinya Google Translate-nya puasa adalah ibadah besar. Google Lens, puasa merupakan ibadah yang agung dalam Islam. Jadi perbedaannya, di Google Translate besar, Google Lens pakai kata agung. Yang nomor 2, yajib ala al-sayyim an yanwi al-saw qoblal fajri, yang artinya di Google Translate, orang yang berpuasa harus berniat berpuasa sebelum fajar. Google Lens, orang yang berpuasa harus berniat berpuasa sebelum fajar. Nomor 3, a'la al-sayyim an yumsik an al-muftirat mim tuluk al-fajri ilal qurub al-sam. Di Google Translate, orang yang berpuasa harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Google Lens, orang yang berpuasa harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari subuh hingga subuh matahari. Yang nomor 4, ala al-sayyim an yantanib al-qadib wal ghibat wal namimah, yang artinya orang yang berpuasa harus menghindari kebohongan, fitnah, dan gosip. Itu pakai Google Translate. Kalau pakai Google Lens, orang yang berpuasa harus menghindari berbohong, fitnah, dan gosip. Yang nomor 5, a'la al-sami'an yastahid fil al-ta'at qiraat al-Quran wal zikri wusilat al-rahim, yang artinya orang yang pakai Google Translate, orang yang berpuasa harus berpuasa menjalankan ketaatan seperti membaca Al-Quran, zikir, dan silaturahmi. Pakai Google Lens, orang yang berpuasa harus berusaha menjalankan ketaatan seperti membaca Al-Quran, zikir, dan bersilaturahmi. Nomor 4, hasil screenshot dari poin 2 dan 3. Yang pertama, asyam, artinya di Kamus Al-Ma'ani berpuasa, puasa. Pakai Google Translate itu berarti puasa. Google Lens, puasa. Dan inilah kalimat yang di screenshot Google Translate dan Google Lens. Al-siyam ibadat az-zima min ibadat al-islam. Puasa adalah ibadah besar Islam. Pakai Google Lens, puasa merupakan ibadah yang agung dalam Islam. Nomor 5, memilih arti kata dan terjemahan yang tepat dan sesuai dari kamus di atas. Dari ketiga kamus yang digunakan, terjemahan paling tepat dan sesuai dengan konteks materi adabun al-siyam adalah sebagai berikut. Pertama kali, al-siyam, ibadah, azimah, adab, muro'atuha, al-niyat, al-muftirat, al-qadib, al-ghibah, dan al-namimah. Nomor 6,
tentang ulasan dan kesimpulan dari materi di atas adalah materi Adabun Asyam dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan tentang tata krama atau etika yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang dibahas meliputi niat berpuasa sebelum fajar, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjauhi perbuatan tercela seperti kebohongan, menggunjing, dan adu domba, serta bersungguh-sungguh dalam ketaatan seperti membaca Al-Quran, zikir, dan menyambung silaturahmi. Secara keseluruhan, materi ini memberikan panduan yang sangat penting bagi orang-orang yang berpuasa agar puasa menjadi sempurna, tidak hanya dengan menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dengan menjaga akhlak dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti adab-adab ini, puasa akan menjadi ibadah yang agung dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Terima kasih. Bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.